Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arwira Aini Imaneter dengan NIM 203021167 dari kelas PGMI 4. Saya adalah salah satu mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah pendalaman PKN.MI yang diampu oleh Bapak Agra Dwi Saputra MPD. Baiklah, di sini saya akan memaparkan media yang telah saya buat berupa media Bilik Keberagaman Budaya Bangsaku. Nah, adapun media yang saya buat itu merupakan salah satu muatan pembelajaran PKN kelas 4. Tema 1, Indahnya Kebersamaan. Subtema 1, Keberagaman Budaya Bangsaku, dan pembelajaran kedua. Baiklah, sebelum lebih jauh kita mengenal media yang saya buat, adapun definisi media pembelajaran itu sendiri. Nah, media pembelajaran adalah bahan, alat, ataupun teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi komunikasi edukasi antara guru dan siswa dapat berjalan secara tepat guna dan berdaya guna. Kemudian, jenis media yang saya gunakan adalah media visual, yang dimana media visual ini merupakan media yang mengandalkan indera penglihat berupa gambar. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Yang pertama kertas styrofoam, yang kedua lem kertas, ketiga double tip, keempat gunting, kelima tusuk sate, keenam penggaris, dan yang ketujuh peringan gambar. Selanjutnya yaitu cara pembuatan media. Yang pertama, potong gambar yang udah di print tadi menggunakan penggaris agar lebih mudah dan cepat. Setelah itu, rapikan potongan gambar tadi menggunakan gunting. Dan ini hasilnya. Selanjutnya, tempelkan teks Keberagaman Budaya Bangsaku ke styrofoam menggunakan lem kertas. Kemudian dilanjutkan menempelkan teks suku Sumatera, dan selanjutnya dilanjutkan dengan menempelkan gambar baju adat dan rumah adat. Kemudian lakukan hal yang sama untuk gambar yang selanjutnya. Dan untuk susunan gambarnya sesuai selera masing-masing ya. Dan tara, ini hasilnya. Yaitu kita tempelkan juga gambar di kertas styrofoam satunya dengan menggunakan lem kertas. Dan untuk susunannya juga sesuai selera masing-masing ya. Kalau bisa gambarnya dibesarin aja agar dapat dilihat dari jauh.
Dan tada, ini hasilnya. Langkah selanjutnya yaitu memotong styrofoam yang ketiga sebagai alas untuk styrofoam yang pertama dan kedua dengan menggunakan cutter, karena kalau pakai gunting styrofoamnya tidak rapi. Lalu kita bentuk potongan tersebut seperti segi 5. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita rakit atau kita gabungkan styrofoam yang pertama dengan yang kedua menggunakan double tip. Selanjutnya kita tempelkan juga double tip ke styrofoam yang ketiga sebagai alasnya untuk menempelkan styrofoam yang pertama dan yang kedua. Setelah itu kita tempelkan styrofoam yang telah kita rakit tadi ke styrofoam sebagai alasnya menggunakan double tip juga, sehingga terbentuklah bilik. Dan tada, ini adalah bilik keberagaman budaya bangsaku. Langkah selanjutnya yaitu kita kasih tusuk sate ke gambar yang udah di print dan dipotong tadi menggunakan lem bening atau isolatif. Dan lakukan hal yang sama untuk gambar selanjutnya. Setelah itu kita tusukkan gambar tadi ke styrofoam sehingga gambarnya dapat berdiri dan tegak, dan lakukan hal yang sama untuk gambar-gambar selanjutnya. Dan tada, ini hasilnya media pembelajaran bilik keberagaman budaya bangsaku. Selanjutnya yaitu cara menggunakan media. Baiklah, untuk cara meragakan media bilik keberagaman budaya ini, yaitu yang pertama caranya guru menggunakan metode talking stick, yang dimana sticknya ini guru menggunakan spidol, boleh juga menggunakan tongkat. Nah, setelah itu guru akan memberikan spidol ini kepada salah satu siswa. Selanjutnya siswa tersebut akan memberikan spidolnya ini kepada siswa yang lainnya sambil menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, ketika lagunya berhenti tepat di salah satu siswa, maka siswa tersebut akan diminta untuk maju ke depan dan mengambil teks yang telah disediakan. Nah, mengambil teks yang telah disediakan ini, kemudian mereka akan membacakan teks yang telah mereka ambil ini. Seperti contohnya yaitu menolong tanpa membedakan suku, budaya, dan agama. Nah, ketika mereka sudah membaca ini, mereka diminta untuk menempelkan teks ini kepada gambar yang sesuai dengan gambar yang ada di media ini. Seperti contohnya yaitu menolong tanpa membedakan suku, budaya, dan agama. Nah, teks ini menunjukkan pada gambar yang kedua. Yang kedua ini adalah contoh
cara menghargai keberagaman budayaku dengan menolong sesama manusia tanpa membedakan itu suku, ras, ataupun budaya lainnya. Itu kita tempelkan teks ini pada gambar yang ada di media. Tempelkan. Seperti ini jadinya. Sama halnya seperti yang lainnya, mereka akan menempelkan teks yang telah disediakan ini. Mereka mencocokkan dengan gambar yang ada di media ini. Nah, setelah itu sudah kita tempel semua, seperti sama halnya seperti tadi. Jadi, cara menghargai keberagaman budaya bangsaku dengan salah satunya caranya yaitu berteman tanpa membedakan suku, budaya, agama, dan ras lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu cara menghargai keberagaman budaya, menolong sesama manusia tanpa membedakan itu baik itu suku, ras, agama, ataupun budayanya. Yang ketiga yaitu menghargai kepercayaan yang dianut, karena kita di Indonesia ini memiliki beragam agama yang kita anut. Jadi kita harus menghargai kepercayaan orang lain. Istilahnya itu saling bertoleransi antar sesama manusia yang memiliki agama yang berbeda-beda. Selanjutnya yang terakhir yaitu mempersilahkan agama lainnya untuk beribadah. Nah, kita di Indonesia ini memiliki ragam agama. Jadi, cara kita menghargai keberagaman ini dengan cara kita harus menghargai agama lain untuk beribadah, ya. Nah, salah satu semboyan Indonesia yang menyatukan keberagaman budaya bangsa ini yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana Bhinneka Tunggal Ika ini artinya berbeda-beda walaupun tetap satu jua. Jadi, walaupun kita memiliki banyak agama, banyak suku, banyak ras, ataupun banyak budaya, tetapi kita sebagai warga Indonesia tidak boleh membedakan. Kita harus tetap saling menghargai dan bertoleransi, ya. Misal seperti contohnya itu, walaupun kita berbeda agama sesama teman kita berbeda suku sama teman kita tetap harus menghargai, kita harus tetap berteman dengan baik tanpa harus membedakan suku, budaya, ataupun agamanya, ya. Nah, sebenarnya ini adalah keberagaman budaya bangsaku. Nah, contoh sebelah sini yaitu ini adalah sebagian contoh budaya yang ada di Indonesia. Contohnya yaitu suku. Nah, di Indonesia ini memiliki beragam suku. Nah, di sini saya mengambil suku Sumatera, suku Jawa, suku Sulawesi, suku Kalimantan, dan suku Papua. Nah, di dalam suku ini ada terdiri dari beberapa adat, tetapi saya mengambil dua saja, yaitu baju adat dan rumah adat. Contohnya yaitu suku Sumatera. Nah, suku Sumatera ini saya mengambil contoh dari Sumatera Selatan, yang dimana di Sumatera Selatan ini saya mengambil contohnya itu baju adat Palembang, dan contoh rumah adatnya itu rumah adat Limas. Sama halnya dengan suku Jawa, suku Sulawesi, suku Kalimantan, dan suku Papua. Saya juga mengambil contoh gambarnya yaitu baju adat dan rumah adatnya juga. Nah, untuk gambar yang di depan ini saya mengambil beberapa contoh, yaitu yang pertama di sini saya mengambil simbol negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mana telah saya jelaskan sebelumnya bahwasanya dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika ini membuat kita sebagai warga Indonesia ini harus tetap saling menghargai walaupun kita memiliki beragam banyak suku, bahasa, agama, budaya, ras, dan sebagainya. Kita tidak boleh membedakan, kita harus tetap saling menghargai sesama warga negara Indonesia. Karena kita memiliki satu tujuan, walaupun kita memiliki beragam budaya, kita memiliki tujuan. Yang pertama yaitu harus bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan juga dapat melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Karena Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki budaya yang menarik. Dan selanjutnya yaitu kita memiliki beragam bahasa.
bahasa dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua itu beragam bahasanya. Jadi kita harus tetap saling menghargai dan menghormati sesama warga negara Indonesia. Nah, untuk contoh yang gambar di depan ini adalah contoh beragam orang yang memiliki baju adat, ya. Jadi kita harus tetap saling menghargai. Media ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari media ini adalah menarik, bahannya mudah didapatkan, dan mudah juga untuk dibuat. Selanjutnya yaitu kekurangan. Nah, kekurangan dari media ini yaitu warnanya mudah pudar dan mudah lepas, dan juga mudah basah ketika kena air, sehingga gambarnya akan mudah sobek. Adapun pentingnya menggunakan media ini, yaitu yang pertama, memudahkan guru dalam menyampaikan materi, sehingga siswa akan mudah paham, karena mereka akan lebih paham jika mereka bisa melihat langsung apa yang dijelaskan oleh gurunya. Yang kedua, belajar lebih menarik dan menyenangkan. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan semangat dan motivasi siswa dalam belajar. Yang keempat yaitu dapat memperlancar interaksi antara guru dan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan lebih efisien. Demikianlah video yang saya buat ini, semoga bermanfaat. Saya minta maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, karena kesalahan itu datangnya dari saya dan ampunan itu datangnya dari Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.